Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat jumpa di dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan yang begitu baik dalam hidup ini. Kita percaya sepanjang malam yang sudah kita lewati di dalam peristirahatan kita, begitu luar biasanya Tuhan pelihara, jaga, sehingga pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai akan kehidupan perjalanan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita melanjut di hari yang baru ini, melangkah di hari yang baru ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau menyerahkan hidup ini, bahkan kita mau mendengarkan renungan firman Allah. Biarlah renungan firman Allah pada pagi hari ini itu boleh memberkati setiap kehidupan kita. Kita masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Engkau Allah yang baik dalam hidup ini. Malam yang sudah kami lewati Tuhan, dalam petiduran kami, peristirahatan kami, Engkau sudah pelihara, Engkau sudah jaga lindungi, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Biarlah renungan firman yang sebentar kami dengar Tuhan, itu boleh memberkati hidup kami. Berkati hamba-Mu, bahkan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang siap mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita percaya bahwa di dalam setiap masalah yang terjadi dalam hidup ini pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang terjadi tidak ada jalan keluarnya. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada jalan keluarnya. Yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, bagaimana ketika masalah itu terjadi dalam hidup ini yang kita alami, apa yang harus kita buat? Apakah kita dapat menyelesaikannya atau semakin masalah itu semakin besar terjadi dalam kehidupan kita? Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama di dalam renungan kita pagi hari ini. Ada bagaimana cara Yesus menyelesaikan satu masalah. Masalah yang begitu rumit, masalah yang begitu sukar, sulit. Tetapi ketika Yesus menyelesaikannya, ada hal yang luar biasa terjadi di sana. Kita akan melihat di dalam Injil Lukas, kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Injil Lukas 19 tentang Sakeus. Kita akan bisa melihat ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Di sana firman Allah menceritakan keberadaan Sakeus. Di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Kita bisa melihat cara Yesus menyelesaikan masalah yang dialami oleh Sakeus pada saat itu. Saya mencatat ada 3 hal yang dikerjakan, yang dilakukan Yesus untuk menyelesaikan masalah, persoalan, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan Sakeus. Di dalam ayat yang kedua firman Allah berkata, di situ ada seorang bernama Sakeus, seorang pemungut cukai, jabatan yang luar biasa yang dia emban pada saat itu. Tempat basah. Tapi firman Allah berkata, ada begitu banyak orang tidak suka kepada Sakeus. Mereka tidak senang kepada Sakeus karena jabatan yang didapatkan oleh Sakeus, jabatan yang diemban oleh Sakeus adalah jabatan hanya untuk memperkaya diri dia. Dia memperkuras kekayaan orang, harta orang lain hanya untuk memperkaya diri dia. Tapi pada pagi hari ini ada hal yang menarik yang Yesus kerjakan, yang Yesus lakukan untuk merubah sikap hati Sakeus. Pada pagi hari ini ada 3 hal yang Yesus kerjakan untuk merubah sikap Sakeus. Yang dimana di dalam ayat yang kedua, dia adalah seorang kaya, pekerjaan yang luar biasa, memperkaya diri. Tapi yang luar biasanya di dalam ayat yang ke-8,
Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat yang kedua berbicara tentang di mana Sakeus dia memperkaya dirinya, dia menyusahkan orang lain pada saat itu. Tapi dalam ayat yang ke-8 dia menjadi pribadi yang mau memberi, karena firman Allah berkata, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Berbeda. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ke-8 berbeda kehidupan Sakeus ketika ada di dalam ayat yang kedua dan di dalam ayat yang ke-8. Karena apa? Karena Yesus masuk di dalam masalah Sakeus. Ada 3 hal yang Yesus lakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-5 firman Allah berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-5 ada satu kalimat di sana, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus. Yang pertama yang Yesus kerjakan pada saat itu untuk menyelesaikan masalah Sakeus adalah kasih. Ini yang terpenting yang harus Yesus lakukan. Yesus harus mengasihi Sakeus. Yesus harus berbelas kasih kepada Sakeus. Untuk apa? Untuk merubah sikap hidup Sakeus. Kalau orang banyak pada saat itu mereka membenci Sakeus, tapi Yesus yang pertama dilakukan, dia harus mengasihi dengan dia berkata, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus. Ini yang Yesus lakukan. Yang pertama dilakukan Yesus adalah mengasihi Sakeus. Tanpa Yesus melihat dulu kesalahan yang sudah dibuat oleh Sakeus. Yang penting bagi Yesus, dia harus mengasihi Sakeus. Hal yang pertama yang bisa kita dapatkan, mengasihi. Ini sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Seringkali dalam setiap hidup ini, ketika kita ada dalam masalah pergumulan, ketika ada orang-orang lain yang sudah menyakiti kita, terkadang kebencian itu lebih menguasai akan kehidupan kita daripada mengasihi orang itu. Ketika hal ini kita lakukan dalam hidup ini, maka sulit kita akan mendapatkan kebaikan orang itu di dalam hidup ini. Dan ini yang Yesus lakukan dalam hidupnya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Yang pertama, dia harus mengasihi Sakeus. Kalau orang banyak pada saat itu mereka membenci Sakeus, tapi Yesus mengasihi. Hal yang pertama yang Yesus kerjakan untuk menyelesaikan masalah Sakeus adalah mengasihi. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, memang sulit bagi kita untuk mengasihi orang kalau orang itu pernah menyakiti kita. Tapi mari kita mau belajar seperti apa yang lakukan oleh Yesus. Karena hal mengasihi ini dapat merubah sikap seseorang. Ini yang Yesus lakukan terhadap Sakeus. Hal yang kedua, apa yang Yesus kerjakan pada saat itu untuk merubah sikap Sakeus? Kembali di dalam ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, ada satu kalimat di sana dikatakan, segeralah turun. Memperkatakan perkataan yang baik. Seringkali dalam hidup ini, kehidupan kita, ketika ada orang yang sudah menyakiti kita, membuat kita tersakiti, membuat kita rugi, seringkali kita memperkatakan perkataan yang tidak baik terhadap orang itu. Itu seringkali kita teralami, seringkali terjadi, seringkali kita lakukan dalam hidup ini. Tapi Yesus, dia memperkatakan perkataan yang baik. Dikatakan, segera turun. Sulit sukar bagi kita memperkatakan perkataan yang baik kepada orang yang sudah menyakiti kita. Sangat sulit, sangat sukar. Tapi mari kita mau belajar seperti Yesus. Tidak hanya sekedar dia mengasihi, tapi Yesus juga memperkatakan perkataan yang baik. Hal yang ketiga, apa yang Yesus lakukan? Kembali dalam ayat ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kita bisa mengambil satu kalimat, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mendekat. Yesus merangkul Sakeus. Hal yang pertama, Yesus mengasihi, tidak hanya sekedar mengasihi, tidak hanya
sekedar dia memperkatakan perkataan yang baik, tapi hal yang ketiga yang Yesus lakukan, dia harus mendekat pada Sakeus. Dia harus merangkul Sakeus. Sangat sulit bagi kehidupan kita untuk kita mendekat terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Sangat sukar bagi kita untuk kita merangkul orang yang sudah berbuat jahat terhadap kita. Tapi Yesus dia dapat melakukan itu. Dia tidak hanya sekedar mengasihi, memperkatakan perkataan yang baik, tapi Yesus juga dia mendekat, bahkan dia merangkul Sakeus, dia menumpang di rumah Sakeus. Ini yang dapat merubah sikap Sakeus dalam hidupnya. Dari pribadi yang suka merugikan orang lain, pribadi yang suka memperkaya diri, tetapi ketika Yesus masuk dalam kehidupan Sakeus, Sakeus menjadi pribadi yang suka memberi dan suka berkorban. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil lewat pembacaan kita. Kebencian, kemarahan itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Sekali lagi jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kebencian, kemarahan itu tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Tetapi hanya kasih yang dapat menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari, ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, mari belajar untuk saling mengasihi. Yang kedua, memperkatakan perkataan yang baik walaupun orang itu pernah menyakiti kita. Dan yang ketiga, mari kita merangkul orang yang pernah menyakiti kita. Karena kita percaya kalau ketika hal ini kita lakukan dalam hidup ini, ketika kita berhadapan dengan masalah, dengan orang yang pernah menyakiti kita, percayalah, orang yang pernah menyakiti kita, dia akan dirubah oleh Tuhan. Biarlah renungan pagi hari ini itu boleh memberkati kita. Kita masuk dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan yang sudah mengajarkan kehidupan kami. Bagaimana cara Engkau Tuhan merubah sikap hati Sakeus dengan mengasihi, memperkatakan perkataan yang baik dan merangkul Tuhan. Mari Tuhan mampukan kami untuk melakukan hal ini seperti Engkau sudah lakukan terhadap Sakeus. Ampuni kami Tuhan kalau hari-hari yang lalu Tuhan, kebencian, perkataan yang tidak baik, kami menjauhi. Itu seringkali ada dalam kehidupan kami ketika kami ada dalam satu persoalan masalah. Tapi lewat firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini Tuhan, boleh merubah sikap kami Tuhan untuk kami saling mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, memberkati keluarga hamba-Mu, bahkan seluruh staf pengajar, staf pelayanan yang ada Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa sampai usia lanjut, diberkati, dipelihara oleh Engkau Tuhan. Umat-umat-Mu yang dalam keadaan lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan disembuhkan, yang dalam pergumulan yang berat diberikan kemenangan, yang dalam keadaan susah hiburkan Tuhan, yang dalam kekurangan cukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bawa umat-umat-Mu Tuhan untuk selalu setia beribadah kepada-Mu. Bawa mereka Tuhan untuk selalu percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum masuk di hari yang baru ini, hamba berdoa bagi usaha pekerjaan umat-umat-Mu diberkati oleh Engkau Tuhan. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu Tuhan boleh melingkupi kami semua, umat-umat-Mu yang ada di GPD Narmastu Kota Bima. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan masuk di hari yang baru, sambut hari yang baru hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita.